Berikut ini pertanyaan dari Bapak Zaki Alif dari Wanaherang atau Mas Zaki Alif dari Wanaherang ya. Bagaimana cara mengasuh anak ADHD? Kebetulan teman dekat anak saya ADHD. ADHD ini singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi dia ada defisit atensi. Jadi perhatiannya itu kurang dan dia hiperaktif ya. Sebetulnya kalau saya sarankan buat orang tua yang anaknya didiagnosis mempunyai suatu kekhususan atau berkebutuhan khusus baik ADHD, autism, cerebral palsy dan sebagainya, itu harus rajin konsultasi dengan dokternya atau dengan ahli terapisnya. Belajar dengan mereka karena ini ada cara-cara khusus untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin kalau dijelaskan saat ini waktunya juga kurang dan mungkin terlalu banyak nanti ya karena ini ada teknik-teknik yang memang secara detail mendalam sudah disusun sedemikian rupa. Jadi nanti Pak Zaki, Mas Zaki sampaikan ya sama temannya, atau mungkin dia sudah konsultasi ke dokter kah atau dengan terapis-terapis, karena ada banyak terapis-terapis yang sudah dilatih untuk bisa membantu Ananda yang ADHD dan mengajarkan orang tua yang Anandanya ADHD ya. Kira-kira gitu ya Pak Zaki ya. Jadi segera hubungi memang terapis-terapis yang khusus ADHD ya. Baik, kemudian ini ibu kah atau bapak punten ya, Rias Basuki. Bagaimana cara adaptasi new mom? Oh ini ibu barangkali ya. Saya jujur kaget banget pas jadi ibu. Oh ya ini bener ibu nih. Ternyata dunia ibu sangat melelahkan. Welcome. Tapi jangan salah, hadiahnya surga. Kalau dapat hadiah surga itu ya harus sesuatu yang ikhtiarnya luar biasa. Kalau jadi ibu hadiahnya kipas angin, nah itu gampang. Ya, makanya banyak belajar ya sayang, banyak belajar aja. Terima dulu, selalu bilang, luruskan niat, ya Allah saya ibu, ya Allah dengan izinmu ya Allah ya, saya ibu yang bijaksana, saya ibu yang kuat, saya ibu yang tangguh, saya sebut, atau saya bunda, saya umi, apa tadi panggilannya Bunda Rias ya. Memang kalau usia masih muda karena belum juga banyak belajar tentu kaget, tapi itu lazim ya, bukan pada Bu Rias atau Mbak Rias saja yang begini, siapa aja gitu. Hanya segeralah perbanyak ilmu ya. Terima kasih ini Mbak Rias mau ikut seminar seperti ini atau mungkin mau bergabung dengan kegiatannya dari RKI ya, RKI PKS, karena RKI ini kan Rumah Keluarga Indonesia. Tentu di sana banyak terapis-terapis, banyak psikolog, banyak ilmuwan-ilmuwan yang ingin berbagi tentang bagaimana parenting ya. Pokoknya selalu luruskan niat dan mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau capek apa, istirahat aja. Ya, istirahat, banyak minum ya dan banyak istighfar. Ya. Oke. Ya. Baik, pada masa balita, anak-anak usia SD saat mereka bermain kadang terjadi perkelahian dan pukul-pukulan ya. Pada anak balita biasanya rebutan mainan. Pada usia SD rentan terhadap perilaku bullying. Ya, nah baiknya kita ajarkan untuk pukul balik dengan alasan membela diri atau cukup menghindar lalu laporkan pada orang dewasa. Ya, wah ini panjang juga nih pertanyaannya. Lalu kalau misalkan kita ajarkan anak untuk membela diri dengan membalas perbuatan, ditakutkan anak jadi pendendam, apa-apa harus dibalas. Bagaimana baiknya bagaimana kita sebagai ibu mengajarkan tentang hal ini pada anak? Ya, usia-usia kayak gini memang usia-usia sedang belajar. Belajar apa? Belajar kompetisi, belajar persaingan, menghadapi persaingan, belajar mencari problem solving gitu. Ini usia-usia belajar. Dan ini usia-usia di mana SD ya, balita dan SD ini usia-usia di mana pikiran bawah sadar masih aktif. Artinya salah satu jenis pikiran bawah sadar itu adalah kerja emosi. Dia masih aktif. Otak analisanya belum lagi matang. Ya. Kalau dia bertengkarnya atau bersaingnya pada keluarga saudara kandung, ini sering tadi saya sudah sampaikan juga, ini diistilahkan sebagai sibling rivalry, ya, persaingan saudara kandung. Kadang-kadang kalau saya ditanya, saya membiarkan anak-anak itu berkompetisi aja. Cuman cek kalau ada satu kata-katanya udah kasar, satu
dan satu lagi sudah bahaya ingin memukul, baru kita langsung intervensi. Ya boleh bersaing tapi kata-katanya yang santun ya nak, boleh bersaing tapi tidak memukul ya nak, kan gitu ya. Nah jadi itu yang sebagai ibu kita berperannya seperti itu. Kenapa anak-anak bersaing pada antara saudara kandung? Karena itu mereka lagi latihan berkompetisi, apalagi anak laki, ya kan? Dan anak-anak itu sering mau coba ya. Saya kalau cubit adik saya atau cubit kakak saya, apa reaksinya? Itu ya, saking bawah sadarnya anak-anak usia balita dan SD ini keingin tahuannya tinggi, maka dia coba pada saudaranya gitu. Kalau ini terjadi pada saudaranya, karena nggak mungkin dia lakukan itu pada orang lain, karena itu lebih bahaya kan. Makanya dia pengen coba, makanya dia colek-colek saudaranya. Dan karena sudah apa sih gitu misalnya, teriak-teriak ini punya aku gitu ya. Itu biarkan saja mereka melakukan latihan kompetisi. Kalau perlu kita bantu untuk ini gimana nih, maunya kakak gimana, maunya adik gimana ya. Dan hindari membanding-bandingkan ya. Nah sekarang kalau kondisinya dia kena bullying di sekolah, ini gimana? Lihat dulu watak anak. Kalau anak wataknya ekstrovert, apalagi yang watak koleris ya, dia dibully orang, dia nggak usah ibu suruh balas mukul, dia udah balas mukul duluan. Anak-anak yang watak ekstrovert ya. Yang penting kita di rumah kasih arahan tentang hal-hal yang harus kita jaga di diri kita ya. Hati-hati misalnya pelecehan, terutama pelecehan seksual, hati-hati bullying kalau hak kamu dirampas gitu kan. Ya itu kita ajarin, ini hal-hal yang ini namanya bullying, ini namanya pelecehan, ini nih namanya mengambil hak kamu gitu. Dan kamu harus berantar, itu diajarin itu gitu. Tapi lihat lagi wataknya, tadi saya katakan kalau anak wataknya ekstrovert, ibu nggak usah ajarin, dia udah mukul duluan gitu ya. Dan kalau dia sudah cerita ya, bunda aku pukul teman aku, nah itu memang kaget, kita kaget dan kita tanya ulang, kenapa nak, ada persoalan apa, tanya dulu, jangan langsung nggak boleh mukul teman, nah, itu juga kurang tepat. Tanya dulu, siapa tahu memang temannya ini merampas hak dia gitu ya. Nah tinggal terus apa yang kamu lakukan, aku pukul aja. Oh, memang kamu rasanya apa? Ya aku kesel karena ini hak aku diambil. Oh, ya udah benar nak, hak udah diambil, kamu kesel itu benar ya. Tapi boleh juga sebelum dipukul lapor aja sama orang dewasa yang ada di sekitar situ. Nak guru kah? Nggak ada guru bu. Ya, aku udah kesel aja, aku pukul aja. Oh kayak gitu. Ya, tidak usah bilang itu salah dan sebagainya. Bahwa kita paham bahwa dia menjaga diri. Artinya dalam hati kita udah tenang ya. Watak anak yang ini dia sudah bisa jaga diri secara otomatis. Tinggal kalau terus kita tanya, lukanya gimana anak yang kamu pukul? Berdarah-darah bu. Oh itu mungkin terlalu keras pukulnya nak, khawatirnya bahaya ya, nanti dia robek atau apa, harus dijahit, orang tuanya tidak terima, nanti kita kena dilaporkan macam-macam. Nah jadi kita memberikan penjelasan pada dia bahwa ya bagaimana kondisi yang anak itu kamu pukul, kalau udah berdarah berarti itu terlalu keras ya. Nah itu yang kita luruskan lagi cara dia membalas pada anak itu. Boleh nggak balasnya pakai kata-kata aja gitu, habis gemes sih bunda, aku nggak bisa, apalagi anak laki ya, aku tonjok aja dia misalnya gitu ya. Ya. Oh gitu, sampaikan kamu mempertahankan hak kamu itu benar nak. Tapi baik dan pantas gak ya kalau kamu pukul, mending kamu tegur pakai mulut, karena lidah itu lebih tajam dari pukulan. Nah, ajarin kayak gitu ya. Tapi ada anak juga yang wataknya introvert, apalagi anak pragmatis yang damai, yang menghindar konflik. Dia diapa-apain dia ya terserah, ya biar aja lah gitu. Nah lain lagi kalau anak yang kayak gini, nah ini kita baru edukasi. Tapi tentu edukasi kita misalnya kalau kamu dipukul, pukul lagi. Buat anak yang watak damai ini gak suka begitu. Dan dia bakal kasihan bunda, gimana sih kasihan, kan dia pukul kamu misalnya gitu ya, kan dia bully kamu, masa kamu lawan, kasihan misalnya gitu ya. Karena memang anak yang watak damai atau watak yang pragmatis atau watak yang sempurna atau watak melankolis itu kategori watak-watak jenis introvert itu nggak bisa langsung keras, kadang-kadang dia neken. Jadi gimana caranya? Saya anak kayak gitu ada nomor 3 dan nomor 4. Apalagi nomor 4 anak yang damai. Saya pernah ajarkan bahwa, nah
kamu coba tulis ya di buku muka, atau waktu itu ada kertas yang saya bikin kayak gini gitu, terus kayak cekrekin, terus saya tulis gitu ya, laporan pembulian misalnya gitu, dia tulis ya, coba hari ini misalnya, hari Selasa gitu ya, kemudian tulis aja tanggalnya berapa, kira-kira jam berapa, siapa yang tadi bully kamu misalnya, tadi makanya dijelasin dulu bully itu apa dulu gitu, siapa yang melecehkan kamu, siapa yang hina-hina kamu, ya kamu tulis gitu ya. Mungkin anak yang damai kalau satu kali dia langsung maafin, ya udah lah maafin aja lah, ya udah. 2 kali masih maafin, tapi nak kalau 3 kali anak yang sama melakukan pembulian yang sama atau melecehkan kamu dengan anak yang sama 3 kali, ini sudah saatnya atau sudah boleh melapor. Kalau dia di sekolah lapor kepada bapak atau ibu guru, kalau di rumah boleh lapor pada orang tua. Karena sudah 3 kali loh nak, dan anak yang sama loh nak. Dan kamu terus-terusan nih sudah 3 kali. Nah, anak yang watak damai dan watak plekmatis ini, atau anak yang melankolis ini, dia merasa oh iya ya, saya udah 3 kali, saya udah kasih maaf 1 kali dan 2 kali. Yang ketiga kamu masih lakukan itu, maka saya harus tegur kamu. Ya, apalagi dia membahayakan jiwa, kita harus lapor. Ya, nah ini cara-cara yang bisa kita sampaikan pada anak-anak, dan lihat wataknya dulu, dan ada baiknya sebelumnya bikin kesepakatan dulu apa saja ini yang kamu nanti ya boleh melakukan perlawanan diri atau menjaga hak diri ya bila orang luar melakukan hal-hal seperti ini itu diceritakan dulu ya. Baik, terima kasih sekali untuk RKI Rumah Keluarga Indonesia PKS di Gunung Putri ya, ini insya Allah bisa terjawab semua. Mohon maaf punten kalau memang tidak detail jawabannya dan mungkin masih belum dia pas ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa diterima ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.